Om Swastiastu, Om Oigenam Astu Namasdam. Perkenalkan, nama saya Ikadek Bayu Dwi Pramana selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Imade Marcelino Adisaputra selaku pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Agus Karspagunarta sebagai pemateri 2. Pada siang hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang simbol-simbol Tuhan serta sarana pemujaan kepada Tuhan. Simbol adalah sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat menggantikan gagasan atau objek. Simbol sering diartikan secara terbatas sebagai tanda konvensional, sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar dan disepakati atau dipakai anggota masyarakat. Namun, di dalam ajaran agama, simbol menjadi salah satu tanda yang menandai identitas dalam agama tersebut. Di setiap agama memiliki berbagai macam simbol-simbol. Salah satunya di dalam agama Hindu terdapat pula simbol-simbol suci seperti Ongkara, Swastika, dan Omkara. Dari setiap simbol Tuhan tersebut, masing-masing diantaranya memiliki latar belakang, sejarah, serta makna yang berbeda-beda. Selain simbol-simbol suci Tuhan sebagai identitas dari suatu agama, umat manusia juga memiliki tata cara atau sarana dalam melakukan pemujaan terhadap Tuhan. Akan tetapi, setiap umat beragama yang ada di dunia memiliki sarana pemujaan kepada Tuhan dengan cara yang berbeda dan tempat pemujaan yang berbeda pula. Sebagai contoh, umat Hindu di Indonesia yang melakukan puja atau persembahyangan dan pembacaan doa yang disertai dengan sarana-sarana penunjang seperti canang, bunga, dupa, air tirta, dan lain-lain. Tujuan dari diskusi materi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui lebih dalam tentang salah satu dari simbol Tuhan. Yang kedua, mencari tahu apa sarana pemujaan pada Tuhan. Dan yang ketiga, mencari makna yang terkandung dalam setiap simbol dan sarana pemujaan tersebut. Dalam agama Hindu, simbol-simbol suci menjadi tanda yang menandai identitas dari agama Hindu itu sendiri. Adapun simbol yang ada di dalam agama Hindu diantaranya yang pertama Omkara, yang kedua Ongkara, dan yang ketiga Swastika. Setiap simbol suci tersebut memiliki definisi, sejarah, dan makna tersendiri, dan umat Hindu sudah menjadikan simbol-simbol tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dalam praktek spiritual keagamaan sehari-hari. Pada presentasi ini, kelompok kami hanya membahas salah satu dari simbol Tuhan, yaitu swastika. Penjelasan lengkap tentang swastika akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Imade Marcelino Adisaputra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang swastika. Swastika adalah dasar kekuatan, keselamatan, dan kebahagiaan seluruh alam semesta. Sebagai simbol agama Hindu, swastika juga memiliki makna perputaran dunia yang dijaga oleh manifestasi kemahakuasaan Tuhan di 8 penjuru mata angin atau astadala dan berpusat pada siwa di titik tengah. Sebagai lambang keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan alam semesta, swastika dalam sastra-sastra di Bali ditumpangi dengan ajaran-ajaran etika yang mengarah pada makna swastika itu sendiri. Makna simbol swastika adalah catur dharma, yaitu 4 tugas yang patut didharma baktikan baik untuk kepentingan pribadi maupun umum, demi terciptanya kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian alam dan manusia itu sendiri. Selanjutnya, swastika memiliki sejarah yang panjang. Swastika digunakan setidaknya 5.000 tahun sebelum Adolf Hitler merancang bendera Nazi. Kata swastika berasal dari bahasa Sanskerta swastika yang berarti keberuntungan atau kesejahteraan. Motifnya seperti salib tertekuk, tampaknya telah digunakan pertama kali di Eurasia pada zaman Neolitikum yang sepertinya menunjukkan pergerakan matahari di langit. Hingga hari ini, swastika masih merupakan simbol sakral bagi agama Hindu, Buddha, Jainisme, dan Odinisme. Bagi peradaban Hindu, tidak hanya Hindu di Eropa, bahkan Hindu di seluruh dunia, swastika merupakan sebuah simbol yang tidak dapat dilepaskan dalam praktek spiritual keagamaan sehari-hari.
Swastika memiliki artian simbol yang membawa keberuntungan, kesejahteraan, dan kebaikan lainnya. Swastika juga memiliki makna perputaran dunia yang dijaga oleh manifestasi kemahakuasaan Tuhan di 8 penjuru mata angin atau astadala dan berpusat pada siwa di titik tengah. Sekian penjelasan dari saya tentang swastika. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai simbol swastika. Selain swastika sebagai salah satu dari simbol Tuhan, umat Hindu juga memiliki sarana-sarana pemujaan terhadap Tuhan. Pada materi yang kedua ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Agus Karis Paguna Arta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi 1 mengenai sarana pemujaan kepada Tuhan. Umat Hindu di Indonesia biasanya melakukan puja persembahyangan dengan mengaturkan beberapa sarana penunjang seperti canang, stupa, puja, bunga, bija, air tirta, dan lain-lain. Sarana persembahyangan itu sendiri merupakan keperluan dalam melaksanakan persembahyangan, dan sarana persembahyangan juga berasal dari isi alam semesta. Adapun makna dari sarana-sarana pemujaan terhadap Tuhan sebagai berikut. 1. Canang. Canang adalah pada dasarnya sebagai wujud dari perwakilan kita untuk menghadap kepadanya. Bila diartikan lebih mendalam, makna Banten Canang adalah 1. Sebagai simbol perjuangan manusia yang selalu mohon petunjuk dan bantuan dari ide Sayang Widi. 2. Menumbuhkan pikiran yang jernih serta tulus, karena pikiran merupakan sumber segalanya, tercermin berupa perbuatan dan perkataan. Canang Sari adalah suatu upakara atau banten yang selalu menyertai atau melengkapi setiap sesajen atau persembahan. 2. Dupa. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar sehingga berasap dan berbau harum. Dalam persembahyangan agama Hindu, menggunakan unsur api yang diwujudkan dengan dupa. Dengan nyala api, apinya dupa merupakan lambang dari Dewa Agni. Peranan api dalam upacara agama sangat penting sekali, seperti dijelaskan dalam Weda Parikrama 44-45, bahwa api adalah pengantar upacara yang menghubungkan antara manusia dengan Sayang Widi Wasa. 3. Bunga. Dalam melaksanakan persembahyangan, terdapat berbagai sarana yang dapat digunakan. Salah satunya bunga. Bunga merupakan salah satu sarana untuk mengungkapkan rasa bakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bunga dalam persembahyangan ini memiliki arti sebagai lambang ketulus ikhlasan pikiran yang suci. Dilihat dari segi fungsinya, bunga memiliki 2 fungsi dalam persembahyangan, yaitu sebagai simbol Tuhan dan fungsi sebagai sarana persembahyangan. Sebagai simbol Tuhan, bunga diletakkan pada cakupan kedua belah telapak tangan pada saat menyembah, dan setelah selesai menyembah, bunga tadi biasanya diletakkan di atas kepala atau di telinga. Sebagai sarana persembahyangan, bunga dipakai untuk mengisi sesajen yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. 4. Bija. Bija adalah biji keras, biji beras yang direndam dalam biji cendan, yang merupakan simbol atau lambang dari kehidupan sebagai benih dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan basma, gandaksa, adalah lambang peleburan dosa dan kekotoran yang terdapat dalam tubuh manusia. Bija dianggap sebagai simbol benih yang suci anugerah dari Tuhan dalam wujud Ardana Reswari. Jadi makna dari penggunaan bija dalam persembahyangan ialah menumbuh kembangkan sifat kedewataan, kesiwaan, sifat Tuhan dalam diri. 5. Air tirta. Tirta berasal dari bahasa Sanskerta, tirta yang artinya kesucian atau setitik air. Air suci atau bersuci dengan air. Dalam persembahyangan umat Hindu, air merupakan sarana penting dalam seluruh proses persembahyangan umat Hindu. Pasti melibatkan air. Pemercikan tirta dilakukan berulang kali. Ada yang sebelum persembahyangan dimulai dan ada juga yang diberikan setelah persembahyangan. Pada awal persembahyangan, pemercikan tirta berfungsi untuk membersihkan diri, baik dari hal-hal mengganggu yang terlihat dan tidak terlihat, seperti pikiran negatif, cemas, dan takut. Sekian penyampaian materi dari saya, dan kelompok kami mengambil kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mengambil kesimpulan bahwa
Swastika merupakan simbol suci yang menjadi identitas sejati dari agama Hindu. Swastika juga memiliki makna dan sejarahnya sendiri sebagai salah satu simbol Tuhan dalam agama Hindu. Umat Hindu juga menjadikan lambang swastika sebagai simbol yang tidak dapat dilepaskan dalam praktek spiritual keagamaan sehari-hari. Selain itu, umat Hindu juga melakukan puja atau persembahyangan yang juga menjadi keseharian rutin. Adapun sarana yang digunakan oleh umat Hindu dalam melakukan pemujaan atau persembahyangan yang didapatkan dari alam sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.